Shalom teman-teman, shalom pemuda, shalom YRC, Youth Bible Center. Sungguh bersyukur kepada Tuhan walaupun masih dalam keadaan seperti ini, masih dalam pandemi corona seperti ini, kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita secara online, aku mengajak teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Aku mengajak teman-teman untuk membukanya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin sekarang kami dalam keadaan yang kurang baik Tuhan, tetapi sampai sekarang kami masih bisa hidup itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami hanya bisa bersyukur, dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami, ibadah pemuda secara online. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, persiapkan hati kami Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kiranya apapun yang kami dapat dari ibadah ini Tuhan, itu bisa menguatkan kami dan bisa membuat iman kami semakin bertumbuh ke depannya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Mungkin akhir-akhir ini banyak keadaan yang kurang baik, entah ada di antara kita yang mungkin bingung terhadap pekerjaan, atau bingung terhadap perkuliahan, atau bingung terhadap tugas-tugas sekolah yang menumpuk, atau apapun itu yang mungkin walaupun keadaan kita akhir-akhir ini mungkin kurang baik, mungkin kita mengalami berbagai masalah yang cukup sulit untuk kita, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang sanggup melakukan apapun untuk kita. Untuk itu mari aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Allah Sanggup. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan apapun. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
dan sama rasanya tak berubah. Amin. Selalu percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Entah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tetap pegang iman kita sampai kesudahannya. Oke, sekarang teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu yang terbaik. Mungkin teman-teman bisa mencari tempat yang lebih baik untuk kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak sedang berkumpul bersama, tapi aku harap iman kita tetap tumbuh. Walaupun mungkin kita harus sendiri-sendiri, tapi aku harap hadirat Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Mari bersama-sama teman-teman kita menyanyikan lagu Mengejar Hadirat. Dekat padamu itu rindu, setiap kata kagum tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang membawa Kita nyanyikan lagu ini dari awal teman-teman. dekat padamu itu rindu. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Setiap Kiranya penyembahan kita kata berkenan di hadapan Tuhan. kau tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa diriku Memandang wajah mengikuti kebaikan, mengejar dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembah, menyatakan kebesaran, mengejar hatiku dalam hidupku. kita nyanyikan pujian ini sekali lagi teman-teman. Dekat padamu Itu rinduku, setiap kata Tuhan
Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah, mengikuti kebaikan, mengerjakan hidupku dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengerjakan hidupku dalam hidupku, memandang wajah, mengikuti kebaikan, mengerjakan hidupku dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengerjakan hidupku dalam hidupku. Mengerjakan hidupku dalam hidupku, mengerjakan hidupku dalam hidupku. Sembah Tuhan teman-teman, bersama hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan akan selalu ada teman-teman. Rasakan Tuhan dalam hidup teman-teman. Gairahkan lagi roh teman-teman, gairahkan lagi roh kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa sedikit padam api kita, tapi sekaranglah saatnya teman-teman. Mulailah berdoa kepada Tuhan, meminta api kepada Tuhan. Walaupun kita harus berdoa secara sendiri-sendiri, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas dalam nama
api yang menyala-nyala dalam Tuhan. Ingatkan kami Bapa, ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang menjadi penerus di gereja kami ya Bapa. Gairahkan lagi roh kami Tuhan, gairahkan lagi roh kami ya Bapa, gairahkan lagi roh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu buah lagu. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh teramat besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, itulah ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih Allah ku menyembah dalam orang kebenaran selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal teman-teman. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk siap kita menerima firman Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan Engkau Tuhan. Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih Allah ku menyembah dalam orang kebenaran. Tinggikan Engkau melebihi segalanya, lebih Allah ku menyembah dalam orang kebenaran. Sekali lagi katakan, tinggikan Tuhan, Kau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Yesus. Terpujilah namamu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kami telah melakukan ibadah kami telah menyanyi puji-pujian bagi Tuhan, dan sekarang saatnya kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengar firman-Mu dengan baik ya Bapa. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, kiranya kami bisa mengerjakannya, kiranya kami bisa melakukannya. Dan kiranya Tuhan kami bisa berkomitmen untuk terus memupuk firman itu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sajalah yang mengurapi beliau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore bagi kita semua. Hari ini kita mau kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul kepada Tuhan untuk dapat beribadah dan mendengarkan suara. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Siapkanlah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, mengajar kami, mendidik kami, mendewasakan kami di dalam Tuhan, dan menolong kami menjadi teguh dan semakin efektif di dalam Tuhan. Terpujilah namamu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Hari ini kita akan belajar memaknai kesulitan hidup. Satu keterampilan kehidupan Kristen yang pada waktu-waktu ini dan sepanjang masa akan selalu kita alami, yaitu kesulitan hidup. Bagaimana orang Kristen memaknainya? Kesulitan hidup kita dapat maknai menjadi 4 hal. Kita mau masuk ke dalam bagian pertama. Kesulitan hidup yang wajar. Apa yang dimaksud dengan kesulitan hidup yang wajar? Kita mau buka dulu dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa setiap orang Kristen akan mengalami pencobaan atau kesulitan-kesulitan hidup. Nah, bagaimana kesulitan itu pada dasarnya sifatnya adalah biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, bagian pertama ini kita mau belajar bahwa ada kesulitan hidup yang semua orang bisa alami atau pasti alami. Contohnya UN, ujian nasional.
atau mendaftar sekolah, mendaftar kampus, itu sulit. Tetapi bukankah itu semua orang mengalaminya? Nah, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan ya dengan bahwa ada orang yang bunuh diri karena tidak lulus UN atau karena ketakutan UN. Padahal itu biasa, semua orang mengalaminya, begitu ya. Semua orang pasti mengalaminya. Bedanya saya dengan teman-teman semua, saya sudah mengalaminya, dan teman-teman semua sedang mengalaminya dan atau bahkan belum mengalaminya. Hal ini tentu menjadi hal yang sulit atau hal yang menakutkan bagi teman-teman. Tapi ingat bahwa itu hal yang biasa, semua orang mengalaminya. Nah, saat ini kita sedang mengalami hal yang cukup sulit juga di tengah-tengah masa pandemi ini. Ancaman penyakit dan virus membuat kita terbatas. Dan tidak itu saja, berdampak kepada ekonomi juga. Orang tua kita susah untuk mendapat pekerjaan, bahkan ada yang mungkin terdampak secara ekonomi. Tapi ingat bahwa semua orang sedang mengalaminya. Semua orang sedang mengalaminya. Beberapa waktu ini kita melihat betapa chaosnya penataan pembagian bantuan sosial. Oke, pemerintah terbatas dalam menyalurkan banyak sekali data yang ganda dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya pemerintahan di muka bumi ini tidak ada yang siap menghadapi virus ini. Terlebih lagi bangsa Indonesia. Nah, hal yang membuat saya sedih adalah betapa banyaknya orang yang merasa paling menderita. Kemudian protes ke sana kemari, ke RT, ke RW, ke kelurahan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan sosial. Iri dengan orang lain yang mendapatkan bantuan sosial. Itu ada sebuah hal yang sangat tidak relevan di tengah-tengah sebagai orang Kristen di tengah-tengah masa pandemi ini. Semua orang mengalami kesulitan. Semua orang mengalami kesulitan yang sama. Sulit untuk hidup sehat, ketakutan terhadap penyakit melanda, berdampak pada ekonomi, berdampak pada pendidikan. Tetapi sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita memiliki sikap seperti itu. Lebih baik kita hidup dari tangan kita sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk memberikan kepada kita. Sesulit apapun. Ingat kembali bahwa pencobaan-pencobaan itu sifatnya biasa bagi kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Janji Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Ia karena Allah setia. Sifat Tuhan dituliskan di sini sebagai jaminan tentang pencobaan yang akan selalu kita hadapi. Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita. Ada pencobaan-pencobaan itu sudah diukur. Dia tahu itu. Kapasitas kita dia tahu. Jangan ragukan Tuhan di bagian. Jangan ragukan Tuhan di sini. Jangan kemudian beberapa waktu ini banyak orang juga mudah sekali untuk mengajukan hutang dengan alasan tidak punya uang karena dipecat dari pekerjaan karena kasus COVID-19 ini. Semua orang sedang mengalami kesulitan yang sama. Tidak ada yang bernasib lebih baik. Kesulitan ini adalah kesulitan yang wajar, sedang dialami seluruh dunia. Semua orang. Bedanya adalah kita orang Kristen. Dan bagaimana cara kita menghadapinya itu sangat penting. Andalkan Allah. Sabarlah menanggung kesulitan ini. Kabarkanlah damai
di tengah-tengah kesulitan ini, jangan menebarkan kebencian, kritik pemerintah, kritik petugas medis, kritik sana sini. Semua orang sedang mengalami kesulitan. Jangan menebarkan kebencian. Mari sebagai orang Kristen kita menebarkan damai sejahtera itu. Bagikan saja janji-janji Tuhan, sifat-sifat Tuhan dalam Alkitab. Kita share itu di media sosial kita. Kita kuatkan hati orang-orang yang melihat status kita. Mari kita tebarkan sukacita itu. Kesulitan mendapatkan pekerjaan itu tentunya juga hal yang sangat mengganggu, hal yang rumit bagi kita. Tetapi ingat, Tuhan menjamin kamu. Jangan ragukan Dia. Yang pertama, kesulitan hidup yang dialami semua orang, kesulitan yang wajar, kesulitan yang komunal, semua orang mengalami. Entah itu ketika kita masih pelajar dengan ujian nasional, kesulitan dalam mengakses pelajaran, memahami pelajaran. Kemudian nanti kalau kita sudah bekerja, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam mencari teman hidup, kesulitan untuk mempersiapkan pernikahan, kesulitan dalam melahirkan. Banyak kesulitan-kesulitan yang itu sifatnya wajar, yang secara alami akan kita hadapi. Tapi kita adalah orang Kristen. Sikap kita dalam menghadapi kesulitan yaitu sewajarnya mempercayai Allah yang setia, mengharapkan pertolongannya saja, karena janjinya Ia akan memberikan jalan keluar dan yang terbaik bagi kita. Kesulitan hidup menuju. Kita masuk bagian kedua tentang kesulitan hidup akibat dari dosa. Pada dasarnya upah dosa adalah maut. Di dalam setiap kesalahan dan dosa ada upahnya. Roma 6 ayat 23 bagian A. Sebab upah dosa ialah maut. Bagian ini sangat tegas mengatakan bahwa setiap dosa, setiap kesalahan akan berakibat maut. Nah, mari kita belajar dulu bahwa ada bagian di mana itu dosa, tetapi juga ada bagian yang itu tidak dosa, tetapi itu merugikan. Dosa, ya kita bisa melihat itu dosa, entah itu dosa seksual atau dosa ketidakjujuran atau dosa pemberontakan. Yang namanya dosa kita sudah tahu itu. Tetapi ada juga kesalahan. Karena kita kurang hati-hati, karena kita kurang teliti dalam memperhitungkan sesuatu, kita salah mengambil keputusan, dan itu kadang-kadang menyulitkan hidup kita. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kita tahu bahwa memilih teman hidup terang dan gelap itu tidak bisa disatukan. Kita bermain-main di situ, kita menjalin relasi dengan orang lawan jenis yang tidak seiman, kemudian kita jatuh cinta. Saya mau peringatkan sejak hari ini bahwa dosa adalah maut. Akan ada kesulitan yang seumur hidup akan Anda tanggung, dan ini adalah satu hal yang serius. Dosa ketidakjujuran. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu.
bahwa pada dasarnya dosa berakibat. Akan ada upah yang akan Anda terima di dalam dosa itu. Ada orang yang meninggalkan kuliahnya karena ingin mendapatkan upah yang besar atau gaji yang besar. Ya harus menanggungnya seumur hidup. Dia akan gagal kuliah dan itu ditanggungnya seumur hidup. Ada orang yang berdosa secara seksual, harga dirinya jatuh, dan itu akan ditanggung seumur hidup. Ada orang yang tidak jujur dalam memegang keuangan, memakai uang yang bukan miliknya, korupsi, memakai uang gereja untuk kebutuhan pribadi, dia akan menanggung. Bukan di dunia kekal nanti, tetapi saat ini pun dia cepat atau lambat akan menanggung. Jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan dosa. Saya mau peringatkan khususnya di dalam kejujuran dan juga di dalam hal asusila. Saya mau peringatkan itu. Mulai sekarang belajarlah yang tekun, jangan menyontek, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan, yang seolah-olah itu dilakukan semua orang. Karena cepat atau lambat Anda akan mengalami akibat dari dosa itu. Dosa akan berakibat kesulitan hidup. Dan ada dosa-dosa yang kesulitannya itu sangat sulit sekali. Hutang, kemudian menikah dengan orang yang tidak seiman, kesulitannya akan seumur hidup. Kesulitan di dalam berelasi, kesulitan di dalam sosial, kesulitan dalam mendidik anak-anak. Masih banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu akibat dosa menikah dengan orang yang salah. Oleh karena itu, tentukanlah saat ini bahwa saya mau hidup di dalam kebenaran. Ada satu lagi, dosa tentang tubuh. Apa itu maksudnya? Ya, kalau kita makan sembarangan, kalau kita tidak menjaga kesehatan, apakah itu tidak dosa? Itu dosa. Itu bukan hanya sekedar kesalahan, itu dosa. Kita mungkin masih sehat, masih pemuda saat ini, tetapi dosa itu akan kita tanggung setelah usia kita 30 tahun ke atas. Setelah 30 tahun ke atas, tubuh manusia akan mulai menurun kondisinya. Dan saya melihat bahwa di masa yang akan datang, usia manusia akan semakin pendek oleh karena pola makannya yang sudah semakin tidak terkendali, polusi yang semakin besar, sehingga tidak lagi 30 tahun, mungkin bisa sampai 25 tahun tubuh manusia sudah mulai menurun kondisinya. Kalau kita masih tidak setia di dalam menjaga kesehatan kita, tidak makan makanan yang sehat, makan makanan yang kolesterol yang banyak lemak, enak, tetapi itu berakibat kepada kesehatan kita di masa ini. Itulah kesulitan hidup karena dosa. Bagian yang ketiga, saya menamainya adalah anugerah kesulitan hidup. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, di ayat ini
Paulus membuat kesaksian kepada Timotius muridnya bahwa di tengah-tengah pelayanannya dia mengalami kesulitan. Nah, di dalam kesulitan itu dia tahu kepada siapa dia percaya, bahwa Allah yang ia percaya itu berkuasa memelihara apa yang telah dia percayakan atau Allah percayakan kepada Paulus. Satu sikap yang perlu kita contoh dari Paulus, bahwa di dalam menghadapi kesulitan, Paulus tahu kepada siapa ia percaya, dan ia yakin bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memelihara anugerah kehidupan itu di dalam orang-orang yang ia percayai atau Tuhan percayai. Anugerah kesulitan hidup, maksudnya apa ini? Kita pernah atau bahkan kita pernah melihat atau bahkan kita sendiri pernah mengalami atau keluarga kita mengalaminya sendiri. Anugerah kesulitan hidup. Ada orang-orang yang tubuhnya itu mudah sekali terserang penyakit. Hati-hati, di sini seringkali orang Kristen langsung mengkaitkannya pada kutub. Latah orang Kristen pada waktu-waktu ini mengkaitannya dengan dosa. Hati-hati itu, hati-hati. Karena tidak semua penyakit berasal dari dosa atau berasal dari kesalahan yang tadi yang saya di poin kedua tadi saya sampaikan. Hati-hati sekali. Ada kesulitan-kesulitan yang hidup yang kita alami begitu saja. Ada seorang hamba Tuhan atau orang Kristen yang sebenarnya setia kepada Tuhan, tapi tiba-tiba terserang kanker. Apakah itu sebuah dosa? Tidak. Apakah itu dosa keturunannya? Ya mungkin ya, tetapi kita tidak berhak untuk menjustifikasi itu, untuk menghakimi itu. Hati-hati dengan anugerah kesulitan hidup. Ada orang Kristen yang seumur hidupnya itu berada di bawah naungan kemiskinan. Tapi apakah itu dosa? Saya pikir tidak. Itu adalah anugerah Allah di dalam hidupnya. Mengalami kekayaan rohani di tengah-tengah kesulitan hidup yang terus-menerus ia lakukan, yang ia alami seumur hidupnya. Tetapi sebagai orang percaya, harusnya kita sadar bahwa Tuhan yang kita percaya itu berkuasa memelihara hidup kita. Demikian anugerah kesulitan hidup itu seringkali kita alami, orang percaya alami. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki anak. Ada hamba-hamba Tuhan yang atau orang Kristen yang tertimpa malapetaka. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah Ia percayakan kepada kita. Anugerah kesulitan hidup. Bagian keempat, kesulitan hidup karena komitmen. Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 4 mengatakan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis ini berpuasa seumur hidupnya. Dia membatasi dirinya di dalam berpakaian, kemudian dia juga membatasi dirinya dalam hal makanan. Ini adalah satu komitmen yang luar biasa. Bagaimana seorang hamba Tuhan itu mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan. Cara hidupnya ditentukan untuk bisa efektif melayani Tuhan.
Mari kita belajar dari Paulus ini. Bagaimana kalau kita melayani motivasi kita perlu dievaluasi. Bila motivasi kita melayani karena kita senang, karena kita seorang public speaker, itu tidak cukup kuat untuk kita dapat melayani itu, karena kesulitan yang akan kita hadapi jauh lebih besar. Kalau kita melayani karena tuntutan sosial, itu juga tidak cukup. Seorang hamba Tuhan sudah sewajarnya membatasi dirinya di dalam hidupnya. Ada bagian-bagian yang tidak akan pernah bisa dimiliki hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak pantas untuk memiliki kemewahan di dalam pakaiannya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh sembarangan dalam memilih pakaian, karena hidupnya sudah diarahkan kepada Tuhan, sehingga tidak memerlukan hal lain lagi selain Tuhan. Kita juga akan belajar siapa orang yang di dalam kehidupannya itu mengalami kesulitan karena komitmennya itu. Seringkali kita berpikir kalau kita menjadi baik, kalau kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, kita akan terlepas dari kesulitan. Tapi saya mau katakan mulai hari ini yang sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Ada orang-orang atau hamba Tuhan yang mengalami kesulitan justru karena dia setia kepada Tuhan, karena justru dia memegang kebenaran, dia mengalami kesulitan. Yang paling fenomenal di abad 22 ini yaitu adalah Ahok. Bagaimana dia menjadi seorang gubernur yang nyaris tidak memiliki celah, pengaturan keuangannya terbaik, tata kotanya terbaik. Tidak ada gubernur yang seperti dia sebelum dan sesudah dia, paling tidak sampai hari ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia dijebloskan ke penjara oleh orang-orang lawan-lawan politik, mengalami kesulitan keluarga. Tapi apakah itu satu hal yang memalukan? Tidak. Kita buka Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5 saya baca. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Banyak orang ingin menjadi sama dengan Kristus dalam kehidupannya. Banyak orang yang ingin menjadi sama dengan Kristus di dalam puasanya. Banyak orang yang ingin sama dengan Kristus dalam hal pelayanannya. Tetapi adakah orang yang bangga jika menjadi sama dengan Kristus dalam hal penderitaannya, atau bahkan menjadi satu dengan Kristus dalam hal kematiannya? Saya mau sampaikan bahwa jika kita menderita karena kebenaran, karena komitmen kita melayani Tuhan, itu adalah hal yang sangat mulia. Karena kita menjadi satu dengan kematian Kristus yang mati dalam untuk kebenaran. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan memaknai kehidupan yang sulit. Pada dasarnya kehidupan yang sulit akan dialami oleh semua orang, baik itu orang percaya ataupun orang berdosa, baik itu orang yang setia memegang kebenaran atau yang orang Kristen yang
biasa-biasa saja. Saya mau katakan bahwa semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, bukan berarti kita akan terbebas dari kesulitan. Sama katakan mulai hari ini, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita setia memegang kebenaran, kalau kita setia di dalam melayani Tuhan, justru kesulitan hidup itu akan semakin besar. Nah, memaknai kesulitan hidup sebagai orang percaya ada 4 hal. Kesulitan hidup yang wajar, yang semua orang mengalami, sehingga kita tidak perlu menjadi orang yang paling menderita. Semua orang mengalami. Hadapi itu, percayai Tuhan, tetap melangkah. Yang kedua, kesulitan hidup karena dosa dan kesalahan. Hati-hati di dalam dosa. Karena di dalam dosa pasti tersimpan upah, yaitu maut. Jadi hati-hati di dalam melakukan dosa. Ingat bahwa cepat atau lambat, besar ataupun kecil, pasti ada akibat dari dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, hati-hatilah di dalam melangkah. Hati-hatilah dalam memilih teman hidup. Berhati-hatilah. Setialah kepada Tuhan dan di dalam kebenaran. Yang ketiga adalah anugerah kesulitan hidup. Ketika kita menghadapi anugerah kesulitan hidup, ada kesulitan-kesulitan yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba itu datang, kecelakaan itu tiba-tiba datang. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk memegang hidup kita. Kenalah Tuhan yang kita sembah itu. Lewati semua itu dengan baik. Tidak perlu drop, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah berlebihan. Tapi nyatakanlah semua kesulitan itu kepada Tuhan. Dan percayailah bahwa Tuhan itu setia. Dan yang keempat, kesulitan hidup karena komitmen. Anggaplah sebuah kemuliaan bila di dalam melayani Tuhan, di dalam komitmen Anda di dalam Tuhan, menghidupi kebenarannya, Anda menghadapi banyak sekali kesulitan. Anggaplah itu sebagai kemuliaan. Karena demikian juga Kristus di dalam pelayanannya, dia menderita dan bahkan mati di dalam pelayanannya. Banggalah jika Anda dianggap layak untuk menjadi satu di dalam kesulitan, penderitaan, dan bahkan kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Satu keterampilan kehidupan Kristen yaitu memaknai kehidupan yang kesulitan hidup. Kami berdoa supaya kami semakin terampil lagi di dalam mengelola sikap hati kami di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang pasti akan kami alami. Kami juga berdoa untuk masa sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya kami terus dijagai di dalam kesehatan kami, di dalam cara hidup kami, sehingga kami disiplin di dalam menjaga kebersihan dan kami sekecil mungkin terhindar dari sekecil mungkin terpapar oleh penyakit ini. Kami meminta pertolongan Tuhan. Kami hari ini juga berdoa bagi orang-orang yang menghadapi kesulitan karena pandemi ini, yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau orang-orang yang dikasihinya karena terpapar penyakit ini, dan Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan karena pandemi ini, mereka yang dikeluarkan dari pekerjaan, Tuhan kiranya cukupkan kebutuhan. Kami berdoa juga bagi setiap pemerintah dan
pemangku kekuasaan di negeri kami, Tuhan beri hikmat supaya di tengah-tengah kondisi yang sulit ini dapat membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi setiap masyarakat yang ada. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang menghadapi kesulitan di tengah pandemi ini. Kami boleh terus beribadah kepada Tuhan dan keberlangsungan gereja boleh semakin terus baik untuk dapat melayani dan memberitakan itu. Kami berdoa supaya di tengah-tengah kesulitan ini justru menjadi kesempatan bagi kami untuk memurnikan kehidupan Kristen kami, semakin mengejar Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Kami selesai beribadah, Tuhan kiranya yang terus menuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian.